Jadi yang saya lihat di Riau ini yang kurang itu wisata bukan yang bapak-bapak sebutkan tadi, Halam dan segala macam, tapi sepertinya sekarang udah disadari oleh Pemda Pekanbaru, sudah mulai membuat Pekan Sikawan, yaitu Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. Karena kita jalan sendiri-sendiri. Padahal di Riau ini ada wisata petualangan yang sangat menantang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Gamal. Kebetulan saya ditunjuk oleh Dinas Pariwisata untuk membuat desain strategi dan rencana aksi wisata halal Kota Pekanbaru, dan juga oleh Dewan Pengurus Pusat Pelaku Pariwisata Halal Indonesia. Saya sama Pak Dede ditunjuk sebagai caretaker-nya di sini, tapi memang belum jalan karena pandemi dan segala. Jadi yang saya lihat di Riau ini yang kurang itu wisata bukan yang bapak-bapak sebutkan tadi, Halam dan segala macam, tapi adalah koordinasi gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan tidak jalannya, dan seperti tadi disampaikan bahwa di Riau ini sudah terlena ya sekian ratus tahun dengan bisnis besar. Jadi bisnis pariwisata ini kan dianggap recehan. Jadi nggak begitu peduli. Beda dengan Sumatera Barat, dengan Jogja, kan dia memang dari recehan, tapi kan recehan itu kalau dikumpulkan supermarket itu kan recehan-recehan yang dikumpulkan. Tapi kan besar. Nah itu yang masih kurang di kita. Tapi sepertinya sekarang udah disadari oleh Pemda Pekanbaru, sudah mulai membuat Pekan Sikawan, yaitu Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. Ya, mudah-mudahan setelah pandemi bisa lah berjalan, karena kita jalan sendiri-sendiri. Padahal di Riau ini ada wisata petualangan yang sangat menantang gitu. Pergi ke Gulamo, ya, air terjun yang di tengah hutan itu, terus kemudian di Kampar Kiri dan segala macam, ada penangkaran harimau, tapi tak terkelola dengan baik. Hanya satu-satu orang pergi ke sana kan, yang pemasarannya kemarin ada rombongan Mitsubishi, rombongan itu, tapi tidak terkoordinasi. Seperti kata Pak Dede tadi, kita bangga lihat di Teluk Kuantan beberapa tahun itu ramai, dianggap itu kalender pariwisata nasional, tapi ternyata bukan. Itu hanya orang perpindahan kampung aja gitu, orang-orang pulang kampung dan orang-orang antar kampung sana. Dampak bisnis pariwisatanya nggak terasa. Demikian juga yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang Tionghoa di Bagan dan di Meranti juga gitu, hanya mereka pulang kampung aja. Jadi hotel pun tidak ada pengaruhnya, hotel di Pekanbaru dan segala macam. Jadi yang penting itu sekarang adalah koordinasi dan kebanggaan. Ya, Pak Dede sendiri kan orang Asita. Saya berapa kali protes ke Pak Dede. Pak Dede ini sibuk jual Amerika halal, Kanada halal, di Ponegoro playernya bertaburan gitu kan, Korea halal, Jepang halal. Nah kita sendiri nggak dijual halalnya, padahal kita justru yang halal. Sekarang kita kalau ke Singapura, ke Orchard Road itu dulu kan susah cari makanan halal, sekarang dipisah piringnya aja sudah. Ini mereka peduli. Bangkok yang dulu kurang porno apa sih, kok bisa mereka menciptakan sekarang jadi pariwisata halal? Lah kok Indonesia sendiri yang halal malah takut dengan pariwisata halal? Saya tuh kan di PHRI juga, pada takut gitu dengan kata-kata halal itu. Padahal yang dimaksud pariwisata halal itu kan adalah fasilitas tambahan yang menjamin orang-orang muslim terpenuhi keinginannya. Apa itu? Ya air, ya. Jadi nggak laku lagi. Kalau dulu internasional standarnya nggak ada air di kamar mandi kan? Maaf, cebok pakai kertas. Kalau sekarang nggak mau orang-orang bule pun pakai itu, pakai air. Kita menganggap yang modern justru yang nggak pakai air kan? Orang-orang modern sekarang malah berbalik pakai air. Terus bisa di tempat itu dia melakukan sholat, makanannya halal, dan tidak mengundang pornografi. Hanya 4 itu aja kok. Tapi ya, saya di PRI dibilang, wah kalau ada halal lawannya haram dong, pada ketakutan malahan.
Enggak, karena yang dimaksud itu adalah ramah muslim. Tapi kenapa pariwisata Indonesia tidak pakai ramah muslim? Nanti jadi timbul masalah lagi, seolah-olah kita nggak ramah muslim selama ini. Kan kita orang muslim, kok nggak ramah muslim? Kalau di Jepang dianggap ramah muslim, oke lah, karena dia semuanya bukan orang Islam kan. Jadi sehingga dia wisata halal itu sama dengan ramah muslim. Nah kalau kita dianggap ramah muslim berarti kita nggak muslim dong, kan gitu. Jadi dilema untuk nama pun jadi dilema, pakai halal yang sebagian bilang haram. Itulah yang terjadi kemarin di Sumatera Utara, di Danau Toba. Padahal masyarakatnya sendiri sudah oke dengan pariwisata halal itu, karena yang penting bagi mereka kan uang. Orang dari Malaysia, karena yang banyak ke sana wisatawannya beragama Islam, baik dari Malaysia maupun dari Arab, dari Eropanya, sehingga mereka mencari makanan yang tidak ada sang-sangnya kan. Tetapi kemudian karena kita nih suka diadu domba, karena susah koordinasi tadi, diadu domba lah itu mengislamkan mereka, padahal kan tidak. Akhirnya di menteri yang kemarin, akhirnya mereka menyesal, memang nggak ada yang datang, kebetulan juga ada pandemi. Sekarang berusaha lagi Menteri Sandiaga Uno untuk membuat halal. Tapi yang orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini menadu domba itu. Jadi kelemahan kita sebenarnya hanyalah koordinasi. Nah koordinasi itu seperti kata Ustaz tadi, kita lah yang mulai. Ya Pak Dede harus mulai dong, jangan jualan Eropa terus. Jualnya Eropa, Amerika, Jepang, ini Riau sendiri nggak dijual. Pak Dede sendiri belum pernah pergi ke tempat-tempat yang ada di dalam hutan Riau ini. Padahal bagi anak muda sekarang justru mereka suka pariwisata tantangan. Memang sih yang berkuda itu. Saya kan juga selain di Pekanbaru ngurus di Natuna. Nah juara 3 kemarin itu tuh masih gabungan Riau dan Kepulauan Riau. Kalau dipisah nggak tahu apakah tambah kuat Riaunya apa tambah lemah. Karena di sana lebih berasa karena banyak yang non Islamnya yang itu pariwisata seks gitu kan. Dengan adanya wisata halal ini banyak menarik gitu. Kita bikin di Natuna menyelam tapi ramah muslim gitu. Iya, tetapi maaf ya, saya kan juga di perguruan tinggi. Kan kalau perguruan tinggi itu kayak ibarat Menara Gading. Jadi Bapak mungkin melihatnya dari Menara Gading kan, belum ke bawah. Jadi cobalah ikut ke bawah. Kita eksplor satu-satu di Riau ini, banyak sekali. Nah, itu yang saya dapatkan. Ya, saya dapatkan di Riau Kepulauan, lebih gampang untuk masuk itu. Jadi kemarin saya itu Gubernur Jambi aja datang, padahal itu tingkat kabupaten cuma Natuna. Di Riau ini pada sombong semua kita nih, padahal saya udah berusaha pulang kampung ke sini untuk itu, tapi susah untuk masuknya. Saya ambil pensiun dini kemarin kan, sekarang memang sudah usia pensiun, tapi 3 tahun yang lalu sebenarnya saya belum pensiun. Untuk bagaimana bisa ikut di Riau, tapi susah gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Dari Pak Mirza ya Gamal ya, berkaitan dengan potensi Riau lah ya, berkaitan dengan agrowisatanya ya, supaya kekayaan alam yang ada di Riau ini seperti berkaitan dengan koordinasi ya Pak ya dengan pemerintah. Mungkin di sini ya karena semuanya udah ada Pak ya. Nah, karena Riau ini kaya minyak pertama, mungkin di atas juga minyak dengan sawitnya, tapi bukan hanya minyak, mungkin yang lain juga banyak di Riau. Sungai juga banyak. Nah, jadi perlu kita koordinasi ya Pak ya, bagaimana mengembangkan wisata di Riau ini. Bukan, jadi memang kita ini disuruh lebih cermat, lebih bisa membaca situasi, lebih kreatif untuk membaca potensi pasar yang ada sekarang. Nah, termasuk memang destinasi wisata halal itu bahkan merupakan urutan ketiga dalam pandangan pebisnis internasional. Nah, ini yang terakhir kita sama Pak Haji Muklis ikut di Bali kemarin kan. Nah, sangat ditunggu sekali. Bahkan banyak investor-investor luar itu justru mencari suasana-suasana di sana. Dia bikin tempat rekreasi, lalu di sana dia sediakan makanan-makanan yang memang kalau makanan halal ini udah jelas disukai oleh orang-orang Muslim dan juga non-Muslim sangat menyukai. Sehingga dalam skala dunia sekarang kawan-kawan kita yang buka makanan di negara-negara dalam tanda kutip mayoritas non-Muslim malah laku makanannya di sana. Saya tertarik memang ke Pak Mirza Gamal ini kan ketua Perhimpunan Pariwisata Halal Riau di
yang di pusat kan ketuanya Pak Rianto Sofyan yang punya Hotel Sofyan. Jadi diamanahkan kami di PPHI Riau. Emang itu Bu ya, koordinasi yang sangat kurang. Itu tadi saya bilang kan, Kita lah memulai ya. iya minimal kita lah antar kita mau mengkoordinasikan kita dan hal-hal yang menyangkut dengan fasilitas halal itu. Bagi saya memang masukan yang luar biasa sekali ini. Sepertinya bisa kita lakukan. Apakah memang alhamdulillah di Muhammadiyah ini memang tanahnya kan banyak ini. Bahkan yang di Meranti itu kita dapat wakaf kemarin 125 hektar juga belum kita pegang-pegang. Ini kolaborasi. Beliau di samping Asita kan dedengkotnya Muhammadiyah juga ini, ya kan? Lalu yang kedua ini Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Jadi saya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Koordinator Ekonomi juga. Jadi memang sesuatu yang memang artinya menimbulkan inspirasi besar ini yang rasanya real bisa kita lakukan secara bersama ini. Kita lakukan, insya Allah rasanya inspirasi kita agak terbuka untuk melakukan kegiatan itu, karena juga akan bisa langsung melibatkan UMKM ibu-ibu yang memang bisa kita berdayakan. Jadi ini hal yang luar biasa sekali, karena UMKM itu membantu perekonomian masyarakat itu masih 60% UMKM ini sangat menjanjikan. Nah, ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan Riau yang lebih maju dan Riau yang lebih berkreatif. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.